Teman-teman, pembatasan kegiatan di rumah ibadah selama PPKM darurat memang menuai kontroversi. Sejumlah pemerintah daerah dan pemuka agama bahkan ada yang terang-terangan menentang peraturan ini. Saya akan membahasnya dengan Ustadz Dasat Latif. Sesuatu yang wajib pun bisa ditiadakan ketika dia mengancam kemaslahatan jiwa. Contoh, sholat Jumat wajib, ibadah haji wajib, bahkan dia bagian daripada rukun Islam. Tetapi ketika ada wabah dan diyakini menurut kajian keilmuan, bukan kajian perasaan ya, kajian keilmuan, data dan fakta ada, ternyata berkerumun itu dengan dilaksanakannya ibadah haji yang berkerumun, kemudian sholat Jumat yang bisa menimbulkan kerumun, maka dua hal. Teman-teman, pembatasan kegiatan di rumah ibadah selama PPKM darurat memang menuai kontroversi. Sejumlah pemerintah daerah dan pemuka agama bahkan ada yang terang-terangan menentang peraturan ini. Saya akan membahasnya dengan Ustadz Dasat Latif yang kalau teman-teman perhatikan videonya sempat viral seminggu ini ketika menjelaskan apa bedanya penutupan rumah ibadah dengan pasar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ceramah Anda soal ibadah bisa di rumah, pasar tidak bisa dipindah, itu viral begitu. Bagaimana Anda melihat sebetulnya masyarakat memang masih banyak yang mempertanyakan soal kebijakan pembatasan ibadah di rumah-rumah ibadah ini? Ya, pertama, Islam itu ayat pertama turun perintah tentang membaca. Iqra, baca fenomena alam, baca pandemi ini. Tentu sehingga dengan baca itu kita harus tahu ilmunya. Beragama itu tidak boleh didasarkan perasaan. Apalagi katanya. Tetapi harus berdasarkan kajian ilmu. Nah, beribadah tentu suatu kebutuhan rohani. Tetapi kita juga wajib menjaga keselamatan jiwa. Ya. Ini kita dalam PP di Jakarta, Jawa, dan Bali, sebagian luar Jawa sekarang menerapkan PPKM darurat. Namanya darurat, jangankan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang wajib pun bisa ditiadakan ketika dia mengancam kemaslahatan jiwa. Contoh, sholat Jumat wajib, ibadah haji wajib, bahkan dia bagian daripada rukun Islam. Tetapi ketika ada wabah dan diyakini menurut kajian keilmuan, bukan kajian perasaan ya, kajian keilmuan, data dan fakta ada, ternyata berkerumun itu dengan dilaksanakannya ibadah haji yang berkerumun, kemudian sholat Jumat yang bisa menimbulkan kerumun, maka dua hal yang tadinya wajib bisa ditiadakan demi menjaga kemaslahatan jiwa. Dalam hukum Islam, ya dalam fikih ada yang disebut maqasidul syariah. Ada 5 tujuan dihadirkannya hukum di muka bumi ini. Satu diantaranya hifsun nafas, memelihara jiwa. Yang artinya ketika jiwa kita terancam, maka hukum-hukum ditoleransi. Pak Ustadz, Anda di Jakarta, Jawa, dan Bali, sebagian luar Jawa sekarang menerapkan PPKM darurat. Namanya darurat, jangankan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang wajib pun bisa ditiadakan ketika dia mengancam kemaslahatan jiwa. Contoh, sholat Jumat wajib, ibadah haji wajib, bahkan dia bagian daripada rukun Islam. Tetapi ketika ada wabah dan diyakini menurut kajian keilmuan, bukan kajian perasaan ya, kajian keilmuan, data dan fakta ada, ternyata berkerumun itu dengan dilaksanakannya ibadah haji yang berkerumun, kemudian sholat Jumat yang bisa menimbulkan kerumun, maka dua hal yang tadinya wajib bisa ditiadakan demi menjaga kemaslahatan jiwa. Dalam hukum Islam, ya dalam fikih ada yang disebut maqasidul syariah. Ada 5 tujuan dihadirkannya hukum di muka bumi ini. Satu diantaranya hifsun nafas, memelihara jiwa. Yang artinya ketika jiwa kita terancam, maka hukum-hukum ditoleransi.
Pak Ustadz, Anda melihat bahwa memang sebagian dari masyarakat merasa ini kebijakan yang diskriminatif begitu. Ada kemudian yang akhirnya membuat dilema pemerintah daerah. Apa yang seharusnya bisa disampaikan begitu untuk menjawab dilema ini? Saya kira harus dilahirkan dulu kepercayaan publik. Sebab masyarakat juga ini, kan kita sudah capek toh, lebih 1 tahun, hampir 2 tahun kita suasana seperti ini, kita lelah. Maka kelelahan ini dicarilah yang bisa membenarkan kelelahan itu, kecapean itu. Maka mereka mencari konten-konten di media sosial yang bisa membenarkan yang ada di benaknya. Dia sudah, apalagi cebong kampret belum rujuk sampai sekarang. Sehingga selalu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu dibawa ke isu-isu politik. Maka saya sampaikan kepada jamaah, kepada saudara-saudara, boleh Anda membenci rezim atau sesuatu, tetapi Anda wajib menjaga keselamatan jiwa. Nah, sekarang kembali kepada pokok masalah tadi, maka dibutuhkan kepercayaan publik. Nah, ada memang seperti yang kita lihat sempat viral, salah satu BUMN yang menjual alat PCR antigen bekas dijual lagi. Kemudian ada yang memperjualbelikan kartu antigen di bandara. Memang ada sesuatu, ada beberapa kejadian-kejadian yang bisa menghancurkan kepercayaan. Tetapi hal seperti itu tidak boleh menjadi alasan kita sembrono dalam hidup, apalagi sampai lalai dalam prokes. Nah, ini yang perlu, yang paling penting adalah menjaga kepercayaan. Pak, termasuk yang juga dilakukan oleh pemuka agama. Seperti saya ingat Pak Ustadz, tahun lalu sempat viral juga tuh video Anda yang bahkan Anda sendiri yang membubarkan kerumunan yang datang ke ceramah Anda begitu ya. Karena Anda melihat ini sudah tidak bisa lagi patuh prokesnya. Kita akan tunjukkan cuplikan video ketika Ustadz Dassat Latif membubarkan ceramahnya sendiri. Kita lihat. Saya tidak sangka manusia hadir sebanyak ini. Ya kepada nih kedok-kedok nak kena kiabala, kena bencana kita. Makanya Allah telah mengabulkan hajat tuan rumah, tapi mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk pulang sekarang. Bos, dengar ceramah saya bisa di YouTube. Ya kan kau lihat mas sekarang, toh boleh lihat ceramah saya di HP. Tapi kalau sudah kena COVID tidak bisa lagi kau dengar ceramah. Jangan anggap remeh ini COVID. Tolong pakai maskernya masing-masing. Maka saya mohon maaf mewakili tuan rumah. Mohon keikhlasannya, kita salawat bareng-bareng, baru kita pulang. Setuju? Setuju, Pak Ustadz. Semudah itu langsung setuju atau masih banyak yang protes-protes tuh setelah Anda bubarkan? Ya, sebenarnya kejadian itu ada yang sampai bermalam, Mbak, dari Kalimantan Selatan, berjam-jam naik kendaraan untuk menyaksikan saya. Karena itu tempat baru pertama saya ke sana waktu itu. Tapi saya sampaikan kepada jamaah bahwa dengar ceramah itu penting. Tapi menjaga kemaslahatan jiwa wajib. Anda boleh mendengar dakwah di suatu waktu, tetapi ketika Anda sudah terserang COVID, tentu masalahnya akan lebih berbahaya. Maka dengan ikhlas, mereka ada yang menangis, Ustadz kami mau dengar dakwah. Saya bilang boleh didengar di YouTube, boleh didengar HP. Tapi beda kalau siaran langsung. Saya bilang ini sudah siaran langsung, Bapak lihat sendiri. Ayo bubar. Alhamdulillah dengan izin Allah bubar. Beberapa pekan kemarin juga, karena setiap saya pulang kampung, saya mampir di beberapa masjid, saya sampaikan di kota Parepare, bahwa kota kelahiran Pak Habibie, karena saya lewat Parepare ketika mau pulang kampung, kita suling, subuh keliling. Saya pilih subuh supaya sedikit yang datang. Ternyata bocor ke publik. Ya, akhirnya terjadi juga sebelum acara sudah banyak di medsos beredar bahwa akan datang Ustadz Dassat ceramah subuh. Wah, akhirnya saya bilang kita batalkan. Nah, tidak jadi ceramah. Memang ada beberapa di antara kita yang beragamanya memakai perasaan sehingga mengabaikan kesehatan. Contoh paling konkret, saya mendapati orang pergi sholat tidak pakai masker. Saya tanya, bos, kenapa kau tidak pakai masker? Dia bilang, saya tidak takut corona, Ustaz. Oke, boleh saja kau tidak takut corona. Boleh saja kau tidak takut mati, tapi jangan kau keluar rumahmu. Karena kalau kau keluar rumahmu, maka kau sudah harus dan wajib memegang hadis Nabi, la darar
wala dirar. Artinya tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Ya. Bahkan hadis Nabi menjelaskan bukan bagian dari orang yang beriman kecuali dia mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya sendiri. Saya tentu cinta dengan sehat. Begitu saya cinta dengan sehat, maka saya wajib melindungi orang supaya dia juga tetap sehat. Saya takut kena penyakit, maka saya juga wajib saudara saya, sekampung saya, teman saya tidak kena penyakit. Kalau saya hanya sehat sendiri, lalu saya mengabaikan orang lain, Ya. saya sehat, tapi sembrono dalam hidup orang lain, maka saya bukan orang baik. Saya rajin beribadah, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, sholat saya bagus, tapi saya tidak peduli terhadap kemaslahatan orang lain, maka sesungguhnya saya bukan orang baik. Karena Nabi jelaskan, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Baik. Maka mari kita saling menjaga. Kedua, Baik. saya pergi vaksin. Ya. Saya ajak kawan saya, sini kau vaksin. Ya. Apa dia bilang? Ustaz, vaksin tidak vaksin mati ji orang. Saya bilang, kalau begitu kenapa kau makan? Makan tidak makan pasti kau mati toh? Kita vaksin bukan sekedar kita mau hidup, Ya. tetapi apa? Salah satu ikhtiar untuk terhindar dari corona. Betul. Tapi bukan sekedar itu. Islam mewajibkan kita menjaga orang lain. Ya. Saya bukan orang baik ketika saya sembrono dalam hidup ini. Saya sudah vaksin. Baik. Melindungi diri dan melindungi orang lain. Pak Ustadz Dasat Latif, terima kasih banyak sudah menyampaikan pesan yang sangat penting itu di Mata Najwa malam ini, Pak Ustadz. Sehat selalu untuk Pak Ustadz dan keluarga. Amin, terima kasih.